Bab 747. Apakah ini sikapmu terhadap kakek kandungmu? Sudah tidak pusing lagi. Sepertinya kondisinya sudah stabil. Obat yang aku resepkan untuk Tuan Muda Koldi masih diminum. Tuan Muda Ye, tolong ingat untuk meminumnya tepat waktu dan sesuai dosis ya, ini bermanfaat untuk pemulihan tubuhmu. Kolden Ye mengangguk, terima kasih Dr. Hao. Karena tidak ada yang serius dengan tubuh Tuan Muda Koldi, maka aku dapat kembali ke Tiongkok dengan tenang. Hari ini, aku ingin berterima kasih kepada Tuan Besar Yuchi atas keramahannya. Jerry Yuchi berdiri dengan kruk dan mengangguk, Koldi, pergilah untuk mengantar Dr. Hao. Tidak, kamu tidak perlu mengantarku secara khusus. Sopir tepat di luar pintu. Lagi pula, aku familiar dengan jalan di sini. Aku bisa keluar sendiri. Dekan Hao pergi sendiri setelah berbicara, karena takut Kolden Ye benar-benar akan mengantarnya pergi. Setelah dia pergi, Jerry Yuchi membelai janggutnya, apakah Dr. Hao memiliki minyak di telapak kakinya? Larinya cepat sekali. Koldi, apakah karena penampilanmu yang menakutkan? Kolden Ye. Jerry Yuchi, kalau tidak, bagaimana dia bisa lari secepat itu begitu mendengar aku menyuruhmu mengantarnya? Kolden Ye, kakek, itu bukan urusanku. Jerry Yuchi melihatnya dengan tatapan muram, dan mendengus, melihat raut wajahmu, masih bilang itu bukan urusanmu. Ada apa kakek mencariku? Dia tidak terlalu tertarik, bahkan nadanya sangat dingin. Ketika Jerry Yuchi mendengar ini, dia langsung tidak senang. Bocah bau, apakah ini sikapmu terhadap kakek kandungmu? Ketika kata-kata itu jatuh, Jerry Yuchi mengangkat kruk di tangannya dan memukul Kolden Ye. Kolden Ye dengan cepat menghindar, dia mengerutkan kening dan berkata, kakek, apakah ini sikapmu terhadap cucumu? Mengangkat kruk begitu tinggi, lalu mau memukulku hingga lumpuh. Jerry Yuchi menatapnya dengan tertarik, bukankah kamu baru saja menghindarinya? Kolden Ye berkata dengan wajah dingin, aku menghindar, apakah itu ada hubungannya dengan kamu yang ingin memukulku? Semakin dia menjaga wajahnya agar tetap dingin, Jerry Yuchi merasa bahwa cucunya ini terlihat semakin enak dipandang, kulitnya juga terlihat bagus, memang putrinya yang melahirkannya. Memikirkan putri sulungnya Aileen Yuchi, wajah tua Jerry Yuchi menunjukkan ekspresi tertekan, kamu sangat mirip dengan ibumu, sayang. Tok tok. Pada saat ini, pintu ruang belajar diketuk tiba-tiba. Masuk. Setelah pintu dibuka, pelayan itu berdiri di pintu dan berkata dengan nada hormat, Tuan Besar, Tuan Muda Koldi, Nona Duanmu datang. Hah? Jerry Yuchi mengangkat alisnya yang setengah putih, Merlin datang. Koldi, cepat turun dan sambut dia menggantikan kakek. Tidak ada waktu. Kolden Ye menolak permintaan Jerry Yuchi bahkan tanpa memikirkannya. Jerry Yuchi, kamu anak bau, menolak permintaan kakekmu. Merlin tidak ada yang menyambut, kamu ini dasar anak bau, apalagi Merlin sangat mengkhawatirkanmu sebelumnya, apa kamu tahu? Orang tua itu mulai ceramah lagi. Kolden Ye malas mendengarnya, dia langsung menutup mata, pada akhirnya dia berbalik dan keluar. Ini seperti tidak mendengar apa-apa. Jerry Yuchi masih ingin menyusulnya dan terus menceramahinya, tetapi begitu Kolden Ye keluar, sebuah suara manis datang dari luar. Kak Kolden. Kolden Ye. Jerry Yuchi tersenyum penuh kemenangan di wajah tuanya, Merlin sudah datang, tadi aku baru mau menyuruh Kak Koldenmu menggantikan kakek menyambutmu, bermainlah kalian. Anak laki-laki bau ini, lihat saja bagaimana dia akan menolak di depan gadis ini. Merlin Duanmu tersenyum manis dan mengangguk pada Jerry Yuchi, terima kasih kakek Yuchi, Kak Kolden, bagaimana kabarmu hari ini? Apakah sudah lebih baik? Dia berjalan ke depan dengan cepat, membungkus lengan Kolden Ye tanpa ragu-ragu, dan menekan tubuhnya ke sana. Tindakan seperti itu. Kolden Ye melepaskan tangannya secara refleks, lalu mundur beberapa langkah, dia melepas jasnya di detik berikutnya, dan berkata dengan dingin, jauh-jauh dariku.
Merlin Duanmu, Kak Kolden. Matanya memerah tepat di depan Jerry Yuchi. Tak. Sebuah kruk langsung jatuh, hampir mengenai lengan Kolden Ye. Wah, kenapa kamu melakukan ini pada Merlin? Ah, Kak Kolden. Merlin Duanmu berteriak ketika dia melihat adegan ini. Kakek, jangan perlakukan Kak Kolden seperti ini. Kak Kolden, kamu baik-baik saja. Merlin Duanmu melangkah maju lagi, menatap Kolden Ye dengan sedih. Karena kejadian sebelumnya, kali ini Merlin Duanmu tidak berani memeluk lengan Kolden secara langsung, dia hanya berdiri di sampingnya dan menatapnya dengan gugup. Merlin, kamu tidak perlu merasa kasihan padanya, dia harus dihukum karena sangat tidak bisa diandalkan, selain itu, tongkat kakek juga tidak mengenainya. Meski demikian, Merlin Duanmu masih terlihat tertekan. Kakek, Kak Kolden terluka sebelumnya, dan dia baru saja sembuh dari penyakit serius. Kamu seperti ini padanya, Merlin sangat sedih, jangan seperti ini ya kakek. Merlin Duanmu masih bertingkah seperti bayi bagi Jerry Yuchi. Dan Kolden Ye meninggalkan kalimat, aku masih ada urusan, lalu dia pergi. Kak Kolden. Merlin Duanmu ingin mengejar, tetapi kaki Kolden Ye panjang dan dia melangkah begitu cepat sampai sosok itu menghilang. Dia tidak bisa menangkapnya sama sekali, ekspresi Merlin Duanmu tiba-tiba menjadi frustrasi. Sepertinya dia benar-benar harus bekerja keras untuk membuat Kolden Ye melihatnya di matanya. Ini sudah berapa lama, dia sering datang ke rumah keluarga Yuchi hanya untuk setor muka di depannya. Saat Kolden terluka, dia terus menjaga di sampingnya, merawatnya dengan kasih sayang, tapi tak disangka. Merlin, jangan sedih. Melihat raut frustrasi Merlin Duanmu, Jerry Yuchi menyemangatinya dengan beberapa patah kata, cucuku memiliki kepribadian yang sama dengan ibunya. Dia keras kepala dan tidak mendengarkan bujukan, jika kamu benar-benar tertarik padanya, bersiaplah untuk pertempuran yang panjang. Merlin Duanmu tiba-tiba menunjukkan ekspresi malu setelah mendengar ini, kakek Yuchi. Apa yang kamu bicarakan? Kenapa? Apakah kakek salah? Kamu tidak tertarik dengan cucuku? Wajah putih Merlin Duanmu langsung memerah. Kakek Yuchi, apa kamu tidak menyulitkan Merlin? Lagi pula, Kak Kolden terhadap Sally. Kakek baru bilang barusan, kalau kamu tertarik, harus bertahan, cucuku itu, tidak mudah dikejar. Dia telah mendengar tentang kejadian baru-baru ini, semua wanita yang menyerang diabaikan oleh Kolden Ye, tidak hanya itu, dia juga memiliki penyakit kebersihan dan tidak mengizinkan orang lain untuk menyentuhnya. Akan sulit bagi Merlin Duanmu untuk bersama Kolden Ye. Namun, bukannya tidak mungkin. Oke, kakek punya urusan lain, Merlin main sendiri dulu. Setelah Merlin Duanmu meninggalkan ruang kerja, dia menuruni tangga, memikirkan wajah tampan Kolden Ye, dan perlahan mengangkat bibirnya dan tersenyum. Memang sulit, tapi ada harapan sekarang. Ini tidak sama seperti sebelumnya. Merlin Duanmu bahkan merasa bahwa Tuhan membantunya, jika tidak, bagaimana dia bisa mengirim Kolden Ye padanya? Apalagi, kebetulan dia mengalami amnesia. Yang paling penting adalah bahwa keluarga Duanmu dan keluarga Yuchi memiliki aturan untuk mengatur pernikahan. Bersambung.